Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikra, sahabat Ikra Medical Podcast. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, 14 September 2025, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Dr. Raja Iqbal Mulya Haraha. Beliau spesialis patologi klinik. Dr. Raja ini lulusan Fakultas Kedokteran Unpad pada tahun 2010 ya? 2012, Dok. 2010 2012. esketnya. Oh iya, 2012 kemudian masuk ke spesialisasi patologi klinik juga di Fakultas Kedokteran Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin dan lulus 2019. Dokter Raja ini sekarang berdinas selain di Rumah Sakit Hasan Sadikin, juga di RSU Indosehat Subang, dan di Lab Klinik Intibios Bandung. Di mana Intibios tuh? Di Jalan Merdeka, Dok. Yang Jalan Hotel El Royal. Pinggir rel. Iya, pinggir rel Ya. bekas studio Lively dulu. Oke. Foto studio Lively kalau nggak salah tertua di Bandung. Dan Dokter Raja ini akan berwakaf ilmu dan waktunya untuk kita semua. Kita akan bicarakan mengenai manfaat POCT, POCT, Point of Care Testing dalam praktik medis layanan primer. Jadi terima kasih banyak Dr. Najwa. Saya Primal Sujana, saya kebetulan anggota Dewan Pengawas Yayasan Ikra, Wakaf Ikra Pajajaran. Kalau POCT itu, POCT itu apa sih? Ya, makasih Dok pertanyaannya. Jadi sebenarnya POCT itu kita singkatan dari Point of Care Testing. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang secara gampangnya ya, pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan itu bedside ya, di sisi pasien. Makanya kita sebut Point of Care Testing. Jadi tidak ada petugas kesehatan ya, baik perawat maupun ATLM tuh tidak perlu mengambil darah dan mengirimkannya ke laboratorium ya. Selama ini kan kalau paradigma pemeriksaan laboratorium itu kita ambil darah, kemudian kita bawa ke laboratorium dan kita periksa, kemudian sudah ada hasilnya, nanti hasilnya akan dikirim ke DPJP atau ke ruangan ya. Tapi kalau untuk point of care testing itu pemeriksaan-pemeriksaan yang langsung bisa dikerjakan di sisi pasien. Ya, jadi pasien tidak perlu diambil darah terlalu banyak dan tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Sebenarnya mungkin kalau yang lebih sering nih mungkin rekan-rekan sejawat tahu ya gampangnya seperti pemeriksaan glukostik ya, gula darah dengan stick atau mungkin stick-stick pemeriksaan untuk asam urat dan kolesterol. Nah itu juga termasuk POCT, Dok. Iya. Kan kita sering temukan tuh Hmm. masuk ke mall, Ya, tiba-tiba periksa gula darah gratis, ya periksa benar. kolesterol gratis, asam Ya, urat gratis. Apa itu juga masuk POCT? itu termasuk POCT. Termasuk POCT. Point of care testing itu Iya, semua. termasuk POCT sehingga hasilnya bisa diketahui dengan segera. Nah, Iya. kenapa sih diperlukan pemeriksaan yang seperti itu? Kan kalau di lab mah enak ya, adem, adem gitu, tidak riuh dan bisa diperiksa banyak Parameter pemeriksaan itu ya. ya. Kenapa diperlukan POCT ini? Iya karena sebenarnya Dok kenapa POCT dibutuhkan ya terutama untuk ini mungkin kita fokus ke layanan primer ya. Kalau di layanan di rumah sakit biasanya mereka pasti punya laboratorium yang tersentralisasi ya. Iya, iya. Tapi kalau di layanan primer mungkin karena keterbatasan akses, keterbatasan sarana dan prasarana, banyak yang tidak memiliki laboratorium sehingga mereka untuk parameter-parameter tertentu yang membutuhkan monitoring sering itu diadakanlah POCT. Jadi sehingga pasien bisa mendapatkan layanan pemeriksaan dengan lebih cepat, kemudian tidak perlu diambil darah berulang-ulang seperti itu, Dok. Jadi ya, kadang-kadang kan mungkin di layanan primer ya rekan-rekan sejawat ini banyak ketemu kasus-kasus diabetes mellitus yang sudah masuk prolanis, dia akan butuh pemeriksaan gula darah tiap bulan ya, sementara kadang-kadang sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan gula darah terbatas. Pasien mungkin kesulitan kalau misalnya kita rujuk ke pemeriksaan lab yang lebih besar ya, sehingga POCT ini bisa kita gunakan di layanan primer untuk
monitoring kadar gula darahnya. Iya iya iya. Begitupun juga untuk kolesterol maupun Iya asam uratnya, Dok. iya. Jadi Nah, lebih memudahkan gitu lebih ya, lebih memudahkan. memudahkan dan, cepat jadi. Dan tetapi apa, persyaratannya, kan ada yang harus puasa dulu dan segala macam atau, memang dadakan aja begitu, gratis pemeriksaan kolesterol, periksa cekrek udah gitu atau bagaimana? Nah, ini juga Dok, mungkin yang buat rekan-rekan sejawat juga yang di layanan primer juga untuk melakukan pemeriksaan POCT ini juga tetap perlu nih faktor-faktor preanalitiknya. Pasien juga tetap harus diminta puasa terlebih dahulu ya sebelum melakukan pemeriksaan karena bagaimanapun, kondisi puasa, kondisi makan, stres metabolik itu nantinya akan mempengaruhi kualitas darah yang diambil walaupun sebenarnya darahnya ini kan dari kapiler ya. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan lagi untuk para, rekan-rekan sejawat ini, kalau untuk pemeriksaan POCT ya, ini sebaiknya tidak digunakan sebagai standar diagnosis nih. Jadi kalau kita merujuk ke Perkeni Iya Dok, yang baru itu, untuk pemeriksaan POCT itu tidak boleh, untuk diagnosis. iya Ya, tetap harus darah vena. Tapi kalau untuk monitoring ya, continuous blood glucose monitoring, masih bisa disarankan untuk menggunakan POCT, tapi untuk kalau untuk diagnostik ya tetap, harus dikonfirmasi dengan darah pena. jadi kita harus, sangat berhati-hati memberi Harus berhati-hati, informasi kepada iya, pasien ya. Jangan-jangan nanti diperiksa, wah gula darahnya tinggi, tinggi, taunya, habis makan, habis makan habis gitu ya. makan Jadi lontong. harus harus, ada informasi Iya, sebelumnya harus ya. ada Iya, informasi. kemudian apakah semua pemeriksaan bisa di-VOCT-kan gitu? Untuk semua pemeriksaan tidak bisa, Dok, Iya ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita lihat, setiap pemeriksaan itu kan memiliki metode pemeriksaan iya tersendiri ya, Dok, iya ya. iya iya. Nah, kalau pemeriksaan yang bisa di-POCT-kan itu biasanya yang sudah teknologinya ada untuk menyederhanakan metode pemeriksaan tersebut ya. Jadi memang banyak parameter yang, belum bisa di-POCT-kan dan memang tidak bisa di-POCT-kan, seperti itu. Sehingga memang harus sentralisasi, tapi untuk beberapa parameter yang teknologinya sudah lebih maju itu bisa di-POCT-kan atau untuk parameter-parameter untuk pasien critically ill, Dok. Jadi seperti AGD ya, analisa garis Mhm, darah, kemudian laktat dan troponin itu ada POCT-nya. Karena itu kan parameter-parameter yang critically, life saving, kita butuh iya untuk life iya saving iya. dan untuk monitoring terus-terusan. Contohnya seperti AGD kan kalau untuk di ICU mereka pasti butuh untuk monitoring Iya AGD, iya. laktat, seperti itu. Jadi, ada alat POCT-nya dan biasanya dari laboratorium juga meletakkan alat-alat tersebut, di, ICU ataupun intensive unit lainnya agar petugas bisa lebih cepat melakukan AGD dan mendapatkan hasil yang lebih cepat juga. Iya, jadi, untuk layanan primer, FKTP, kemudian praktik mandiri di puskesmas segala macam, itu kira-kira apa yang, dalam tanda petik ya, harus kata kasarnya disediakanlah supaya Eee, lebih mempermudah, akses pasien, kemudian layanan kan, keren nih di puskesmas sana mah diperiksa itu lengkap gitu ya, bisa periksa kolesterol, bisa Gula periksa darah apa ya. lagi, gula darah dan lain-lain gitu ya. Jadi apa saja yang bisa diperiksakan untuk di layanan primer, di-POCT-kan? Ya yang paling, sering sebenarnya sih Iya gula ya, Dok, ya, iya untuk iya gula darah ya. Gula darah tapi kembali lagi tadi untuk gula darah kan, banyak faktor preanalitik yang mempengaruhi sehingga nanti rekan-rekan yang bekerja di FKTP juga sebelum, menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan darah, gula darah itu harus diedukasi dulu nih, kapan ngambilnya, Bu, misalnya, "Bu, besok kalau misalnya nanti kontrol, kita periksa gula darah tapi jangan, puasa dulu ya, puasa dari malam 8 jam atau, 8 sampai 10 jam ya. Jangan sarapan sebelum kita lakukan pengambilan darah." Karena itu nanti terutama untuk pasien-pasien DM nih kan, kalau dia pengambilan darahnya nggak sesuai, nanti juga mempengaruhi ya, Dok, ya, iya, untuk keputusan klinis obat-obat yang mhm, diberikan juga akan iya, sangat berpengaruh. Selain mmm, gula juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk parameter-parameter lain seperti, untuk profil metaboliknya, untuk kolesterol dan, LDL, HDL ataupun asam urat. Ya itu juga yang paling sering sekarang dan paling banyak, beredar di lapangan terutama untuk FKTP ataupun fasilitas kesehatan primer. iya. Kalau ini, eee, di apa itu, eee, Tespek, itu masuk Nah, tes pack POCT juga juga? bisa. Iya, tes pack Iya. kehamilan, ya itu Iya juga iya, bisa, Dok. tespek kemudian,
kencing dikasih ada yang dicelupin ke air kencing gitu, kemudian dilihat itu juga termasuk POCT? Eee, itu sih idealnya sebenarnya kalau untuk protein atau glukosa ya, Dok, ya. Jadi memang cari celupnya yang, rapid sebenarnya, cuma kalau yang idealnya memang kita harus periksa di lab. Cuma memang itu bisa Iya, digolongkan termasuk POCT. termasuk juga. Kemudian kan, eee, sekarang ini kita tahu ya salah satunya adalah, penyakit demam berdarah. Ya. Nah, demam berdarah itu ada yang diperiksa darah dan ada yang diperiksa pakai, pemeriksaan cepat itu. Nah, itu juga masuk POCT? Kalau Untuk penyakit-penyakit untuk seperti demam berdarah, nah ada beberapa yang sudah bisa kan, itu. itu tidak termasuk, itu kita sebut bukan sebagai POCT ya, Dok, ya. Itu lebih ke Mmm, pemeriksaan rapid sebenarnya, rapid mmm, diagnostik ya. Jadi untuk pemeriksaan mmm, IgG, IgM, Denggi ataupun iya, NS1 atau iya, mungkin kalau di kasus-kasus infeksi seperti rapid malaria juga ada, iya, Dok, ya. itu tidak termasuk POCT, Itu tidak termasuk POCT tapi masuknya rapid diagnostik. rapid diagnostic, kenapa? Apa bedanya itu? Kan Kalau sama-sama, ceklek, udah dikasih itu cuman hasilnya cepat, sama-sama di sebelah pasien gitu, tidak usah ada persiapan yang canggih-canggih gitu. Apa sebenarnya bedanya? Ya, karena idealnya kalau untuk pemeriksaan rapid diagnostik itu, Dok, ya, sebenarnya kita bisa menggunakan darah kapiler ya, tapi ya, kalau menurut insert kit atau petunjuk ya idealnya harus dari serum. Jadi darah yang ya, diambil kita ubah mhm, jadi serum. mhm, Cuma di beberapa keadaan bisa digunakan kapiler ataupun whole blood, tapi mungkin nantinya bisa mempengaruhi hasil, Dok. mhm, Jadi kalau untuk rapid diagnostik itu, sampel yang terbaik memang dari serum. Kalau serum kan berarti dia ada pengolahan nih dari iya, darah iya, darah yang diambil iya. sampai jadi serum, Iya, seperti itu, Dok. tetapi itu bisa dipakai juga ya, Eee, sebagai untuk, kan katakanlah puskesmas di mana gitu ya, kemudian tidak ada jarak jauh orangnya kan kita, "Oh ini demam, jangan-jangan ini DBD," karena kan sebentar lagi bisa terjadi, wabah kan KLB. Jadi dicek, "Oh bener DBD, oh bukan," gitu kan. Itu bisa juga dilakukan, tapi bukan termasuk PECT ya, bukan itu itu, rapid rapid diagnostik. diagnostic test ya. Jadi, kemudian tadi kan kita bicara POCT untuk darah gitu ya. Apa ada, yang lain itu bahan pemeriksaan yang lain? Misalnya dari ludah ada POCT-nya, kemudian dari kencing kan mungkin tadi test pack ya, Iya. salah satunya. Kemudian apa dari, kalau misalnya orang diambil cairan gitu ya, di lutut ada cairan diambil, bisa dilakukan ada juga yang begitu enggak? Belum sampai ke sana, Dok, ya. Belum sampai ke Karena sana. memang idealnya biasanya, untuk pemeriksaan-pemeriksaan POCT itu kalau dia bahan pemeriksaannya selain serum selain, darah kapiler itu biasanya akan lebih kental ya, Dok, ya. Mmm, Sehingga itu akan sulit dideteksi dengan metode tersebut. iya. Jadi, eee, praktisnya yang lebih populer adalah Untuk dengan darah, untuk untuk darah kapiler, dan, yang populer kan yang banyak di mall, di mana itu kan gula darah, gula darah, ya, kolesterol, asam urat, itu asam yang 3 itu ya. Nah, eee, kemudian, eee, apa mudahnya gitu? Sampai ini, lebih lebih bisa katakanlah kan kalau untuk ceklek itu tidak perlu, tanda petik ya, keterampilan ilmu yang khusus. Jadi mungkin dilatih sebentar bisa menjalankan. Apa mudahnya gitu pemeriksaan-pemeriksaan itu? Mungkin mudahnya untuk ini, Dok, untuk petugasnya juga ya. Petugas kan tidak perlu mengambil darah banyak gitu. Kemudian pasien juga untuk kenyamanannya mereka udah melakukan pemeriksaan yang berulang, kan kalau untuk POCT tinggal dicekrek, tetes, keluar darah. Ya, Just need satu satu drop, darah satu kapiler, tetes darah, satu ya, tetes darah. iya. Kemudian berapa cepat itu hasilnya? Tergantung biasanya, Dok, ya kalau untuk POCT-POCT sekarang untuk glukosa ataupun kolesterol dan HDL itu kan dia bisa, tergantung petunjuk ya, ada yang 15 sampai 20 detik, ada yang sampai 1 menit kita tunggu. Tapi memang yang namanya POCT sifatnya memang mencari lebih cepat, biasanya dia akan lebih cepat. Secara umum mungkin di bawah 5 menit lah, Dok, kita Di sudah bawah bisa 5 ada menit, ya. hasilnya. Dan itu dalam tanda petik bisa dong misalnya yang punya kelainan katakanlah orang yang diabetes gitu ya, kemudian daripada bolak-balik nyari di mana yang, mall yang memeriksakan gitu kan, punya sendiri alat itu dan memeriksa sendiri, bisa kan ya? Bisa, Dok, itu namanya yang tadi kita sebut sebagai continuous blood glucose monitoring. Jadi Mmm, memang
Pemeriksaan Disarankan, mandiri iya disarankan untuk disarankan itu. juga, nggak apa-apa punya terutama untuk yang type 1 ya Dok ya. Ya, Kalau type 1 kan, kontrolnya mungkin lebih ketat, ya, mereka ya, harus suntik insulin, setiap hari kan jadi ya, agar tidak hipo atau apa kan, memang diminta ya, biasanya harus punya alat, ya, eee, untuk pemeriksaan gula darah iya, mandiri. iya, eee, apa ada persyaratan khusus gitu? Karena kan kita tahu bahwa kalau di laboratorium ya, ada si alatnya teh, ruangannya harus khusus, suhunya, alatnya dikalibrasi dulu, kemudian, tidak boleh, suhu, kemudian reagen, segala macam lah ya, itu persyaratan-persyaratan teknis. Apa di POCT juga ada seperti itu? Kalau untuk POCT yang paling penting sebenarnya kita harus mengikuti instruksi Dok. Instruksi di Instruksi. suratnya itu, di Nah, kertasnya iya, itu. kapan dia Iya, harus dikalibrasi, kapan dia harus dikontrol, seperti itu. Mungkin ya ini buat rekan-rekan di kesehatan, di FKTP juga harus baca nih, bener-bener petunjuk penggunaan dari alat POCT yang dipakai di kliniknya atau di puskesmasnya. Karena nanti salah petunjuk, salah interpretasi, ya. Jangan lupa biasanya di dalam kit itu ada buat kalibratornya, kalibrasinya ya, chip-nya ataupun, bahan kontrolnya ya. Jadi beberapa jenis POCT itu dia menyediakan bahan kontrol Dok. Kita tidak perlu mmm, melakukan kontrol tiap hari ya. iya, Bisa menggunakan 1 kali sebulan untuk 1 level atau 2 level, ini buat rekan-rekan terutama kalau teknik saya berbicara mungkin ke TLM yang bertugas di primer ya, bisa digunakan 1 level atau 2 level tapi setidaknya harus di QC kita lakukan, pemantauan mutu setidaknya 1 bulan sekali ya untuk melihat alat kita yang dipakai apalagi terutama untuk, klinik-klinik atau puskesmas-puskesmas yang load, pemeriksaannya banyak Dok. Ya jadi agar iya, tidak, terjadi misleading atau kesalahan hasil serta kalau misalnya ada hasil yang kurang apa namanya, hasil yang, ternyata alatnya ada trouble bisa dipantau, bisa diganti atau diperbaiki, ya, perbaiki. iya. Oh, jadi memang harus ada, eee, kalibrasi peralatan, dan juga mungkin kan pakai stick ya, Ya, ya pakai stick, stick-nya juga pasti ada kadaluarsanya kan iya ya, itu jadi juga harus harus dilihat dilihat ya, lihat kalibrasi. kadaluarsanya atau bagaimana segala jadi nah, eee, sekarang kalau kita bandingkan kan, kan kalau di, mall mah gratis gitu ya, ada ya pasti itu ada. Apalagi kalau sambil jual, apalah, makanan kek atau, suplemen kek atau apa itu salah satu benefit-nya, salah satu keuntungannya adalah pemeriksaan gula darah gratis atau kolesterol gratis. Nah, kalau dibandingkan, dari sisi pembiayaan seberapa murah gitu kalau POCT ini? Dibanding kira-kira aja apa setengahnya, apa berapa gitu? Biasanya akan lebih murah 1/3 sampai setengah ya Dok ya? Sepertiga sampai Heeh. setengahnya. Maksud saya sepertiga harga. Sepertiga Sepertiga harga, harga sampai setengah lah. seperti 1/2 harga dari kalau ke laboratorium karena kan memerlukan ini. Iya, Tetapi, akurasinya akurasinya sebenarnya Dok ya mungkin ini catatannya jadi beberapa kepustakaan tuh bilang, kalau POCT terutama untuk gula darah itu kan menggunakan kapiler Dok, ya dia biasanya lebih rendah 10-20% dibandingkan vena. ada perbedaan dan itu Perbedaan. harus di ini kan Itu ya. secara Iya, fisiologis memang ada. Jadi iya, buat rekan-rekan sejawat yang di iya, FKTP juga nih, kalau dapat hasil gula darahnya dari kapiler ya, dari POCT pakai stick, itu secara umum memang 10-20% lebih rendah iya, dari vena. Jadi memang mesti diperhatikan. Ini iya, juga yang berkaitan kenapa nggak boleh jadi diagnostik Dok, iya, 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 menurut, iya, 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 eee, perkeni itu ya, Perkeni ya. ya, tetap harus Jadi, darah vena. edukasi kepada pasien karena kan kadang-kadang begini, pasien itu bawa hasil lab. Ya, Bawa hasil lab itu tentu dari lab yang dengan pemeriksaan, dalam tanda petik yang seharusnya kan dari darah yang vena advance ya Dok ya, ya? ya. Kemudian dia diperiksa di situ ada POC karena itu 1 bulan yang lalu, periksa, "Loh kok," atau mungkin kadang-kadang bukan 1 bulan ya, jedanya cuma ini diperiksa kemarin, hari ini di POCT gitu, hasilnya beda. Nah, sebagai petugas tenaga medis, tenaga kesehatan, ya harus kita bisa menjelaskan bahwa memang seperti itu gitu ya. Kan jangan sampai nanti, "Ini bagaimana? Oh, pemeriksaan ini mah tidak akurat." Kan biasanya kan Jadi seperti komplain itu. ya Dok ya, Ya ya jadi iya, biasa. jadi keluhan, jadi komplain gitu ya. Nah, jadi memang ada perbedaannya. Kalau untuk kolesterol asam urat, sama juga ada perbedaan seperti itu? Kalau untuk kolesterol asam urat sama Dok, kurang lebih tapi nggak sebesar gula.
Dia di bawah Mmm. CV-nya di bawah kurang lebih 10% lah, 5-10%. 5-10%, Iya, ada sedikit ada perubahan lebih perbedaan, lebih lebih rendah. rendah. Tapi kalau kolesterol menyenangkan kan? Jadi secara umum menyenangkan, gulanya jadi Gulanya seolah-olah bagus, turun, dia kolesterol kolesterol turun, seolah-olah turun, jadi padahal makannya banyak. padahal makannya banyak. Iya, gitu ya. Jadi memang nah, eee, Dokter Raja, pengalaman Dokter Raja kan ini di lab swasta, kemudian di rumah RSUD. Nah, berapa mudah akses, artinya ketersediaan dari teman-teman kan, apakah mudah bagi teman-teman di layanan primer untuk dalam tanda petik menyediakan fasilitas untuk, POZT ini? Untuk kemudahan sih tidak terlalu sulit ya, Dok, ya. Ya, Relatif tidak terlalu sulit ya, cuma memang kalau untuk di FKTP mungkin kan sebenarnya kalau untuk alat-alat tersebut harganya juga range-nya bervariasi ya, Dok, ya. ya, Dari 100 yang nggak ada yang 100.000 juga sih, mungkin 300 ribuan sampai yang jutaan juga ada POCT-nya ya. Tapi yang paling penting buat rekan-rekan di, layanan primer itu kalau membeli sebuah peralatan POCT pastikan stick-nya ya. Stick-nya oh, harus ada, jadi vendornya tuh jangan sampai, eee, udah beli alat bagus ternyata stick-nya discontinue karena kan stick itu beneran, tipe ini stick-nya ini gitu, Dok. jadi ada itu jadi, seperti anak kunci dengan Iya, kuncinya ya. Jadi kalau stick-nya nggak cocok bisa error gitu ya? iya, atau nggak bisa dipakai, Oh, nggak bisa nggak bisa dipakai. dipakai. Jadi harus Heeh, diperhatikan juga jangan sampai kita membeli alat yang ternyata bulan depan stick-nya udah nggak naik cetak lagi, udah nggak ada produksi lagi. oh Jadi memang harus gitu. diperhatikan sekali, Dok. Iya, jadi harus ada jaminan, Keberlanjutan, iya, keberlangsungan untuk stick-nya. stick-nya. Karena kalau alatnya kan beli satu, nanti kan mungkin ditera katakanlah sebulan sekali, nanti kalau ada kerusakan juga mungkin tidak dalam setahun, mungkin beberapa tahun gitu ya. Tapi stick-nya kan setiap saat kalau misalnya, eee, beli stick 30 bisa habis sehari kan kalau pasiennya banyak gitu. Iya. Nah kalau tidak continue akan kalau berbeda stick-nya, beda pabrik gitu, kayak kan maaf ya, kan kita, ini mah sama-sama mobil gitu kan, mereknya mah apa aja, nggak bisa ya? Nggak bisa, Dok, memang udah match one by Oh, one. Jadi, gitu. eee, jadi bisa kita beli merek dengan seri A, Iya, ya kita harus lihat sih kode untuk ininya, kode untuk stick-nya ada atau enggak. Jangan sampai mmm, kita salah beli dua-duanya. Salah beli, stick-nya, iya salah beli stick-nya malah nggak bisa jadi rugi dipakai, dan, rugi. penjual mungkin nggak akan tanggung ya. Ya nggak akan tanggung karena kesalahan kita beli. Susah juga jadi ya memang. Disesuaikan Ya PO-nya. jadi mohon perhatian bagi teman-temannya, yang di layanan primer bila menyediakan POCT terutama untuk yang paling sering kan gula Gula, darah, kolesterol, kolesterol, kemudian asam asam urat. urat. Pastikan bahwa alat dan stick-nya itu, keberlangsungannya, kontinuitasnya terjamin dan juga, sesuai gitu ya, match gitu ya. Jadi tidak nanti malah jadi rugi. Nah, kemudian kalau, kan begini kan ada yang kita tuh suka, ini mah baru kemarin nih, kadaluarsanya, eee, nggak apa-apa sehari mah." Apa memang ada istilah seperti begitu? Enggak? Sebaiknya sih kalau udah kadaluarsa mah nggak dipakai lagi, Dok, ya. Jangan Cuma waduh, alat-alat yang sekarang yang lebih canggih, ya. dia nggak mau periksa kalau udah kadaluarsa. Oh, jadi otomatis Otomatis begitu di-reject. jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kan Heeh, kan lihat, uh, ini mah baru tadi pagi kadaluarsanya, sekarang baru ini jadi begitu alat udah nggak bisa jalan udah nggak gitu ya, bisa dipakai. udah nggak bisa dipakai. Jadi, perhitungan bahwa, eee, ketersediaan bahan pemeriksaan, ketersediaan stick, kemudian jumlah pemakaian juga harus diperhitungkan Harus ya, harus diperhitungkan, Dok. diperhitungkan. Jadi teman-teman di, layanan primer jangan asal tergiur, Hmm, ada yang menawarkan, "Ini murah. lagi diskon." Ya loh, alat ini ternyata, stick-nya tidak Match, continue tidak ya, tidak tidak, tidak match dan tidak expired. continue, tidak expired ya. Eee, Dokter Raja gitu ya, eee, ini sejak kapan ini ada POCT ini? Dulu kan kita selalu ke lab datang, lab besar, sejak kapan nih kira-kira? Mungkin, aduh selalu kalau pastinya saya juga kurang tahu ya, Dok, ya, Ya, tapi kalau baca-baca sekitar 30 sampai 40 tahun yang tiga lalu puluh sudah empat ada. puluh tahun yang lalu kayaknya Sudah mulai berkembang ya. ya udah Tapi mulai memang, ada. eee
Ya dari dulu mungkin untuk fokusnya lebih ke yang metabolik ya, Mmm, sekarang-sekarang udah sampai untuk pemeriksaan yang lebih advance ya, seperti AGD, iya laktat, iya troponin I, sampai iya untuk TEG juga ada seperti itu, Dok. iya, sehingga mempermudah dan ini hanya memang, harus diperhatikan, eee, oleh pengguna bahwa ada keterbatasan-keterbatasan Iya, penyelesaian dan ada hal-hal yang harus disampaikan, diedukasi diedukasi kepada kepada pasien kepada nih. pasiennya. Nah, kalau seandainya seorang pasien ini kemudian dilakukan pemeriksaan, meminta VOCT dan meminta, juga pemeriksaan lab, karena kan kadang-kadang ada yang dekat dengan labnya atau kadang-kadang kan lab besar tuh kan suka memberikan diskon gitu ya. Oh, Iya, diskon pada hari ulang tahunnya, hari kesehatan nasional atau hari 17 Agustus. Nah, kemudian, eee, kit ketika membawa hasil itu ternyata, eee, hasilnya dalam tanda petik sangat tidak sama gitu ya. Jadi artinya perbedaannya tuh, lebih dari 10% kayak seperti tadi. Kira-kira apa yang harus dijelaskan oleh teman-teman di layanan primer kepada pasiennya? kalau misalnya nggak sesuai antara vena sama kapiler ya, Dok, Iya, ya. Sebenarnya kalau gampangnya kalau misalnya menjelaskan ke layanan dari dokter-dokter yang ke di layanan pasiennya. primer ya memang, bisa diperiksa terutama harus ditanyakan dulu nih faktor-faktor kan dia diambil di 2 waktu yang Ya berbeda waktu yang ya. berbeda, Jadi ya. bagaimana pola makannya, kemudian minum obatnya di antara 2 waktu tersebut. Jangan Iya, sampai yang pertama tinggi misalnya di VO-CT-nya tinggi ternyata dia habis makan sebelumnya. Atau di VO-CT-nya rendah ternyata 2 jam sebelumnya habis minum glibenclamid kan ya mungkin minum obat habis ya, minum ya, obat, jadi seperti itu. Jadi, harus diperhatikan juga. Kemudian selain itu harus ditanyakan juga mungkin makanan, aktivitas fisik di antara kedua kedua periode pengambilan sampel tersebut. Atau, mungkin nanti bisa dievaluasi lagi, ditanyakan lagi ke petugas laboratoriumnya ya, terutama, VOCT-nya bagaimana kualitas, alat yang digunakan untuk, melakukan pemeriksaan gula darah secara rapid, secara cepat, seperti itu. Biasanya kalau misalnya memang kalau ditanya reliable atau enggak ya, Dok, ya, kalau yang menggunakan darah vena kan dia memang sudah standar iya menggunakan iya vena, kemudian iya alat laboratoriumnya biasanya sudah terstandarisasi dan sudah ter-QC. Memang reliabilitas atau tingkat kepercayaannya kita bisa lebih mempercayai hasil darah vena, iya. tapi tetap untuk meng-cross check kita harus cek faktor-faktor preanalitiknya tadi. Iya, jadi darah vena itu dari ini ya, Dari 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 urat gitu ya, dari heeh, urat. Kalau yang, VOCT untuk VOCT dari ujung darah jari. kapil itu yang di ujung jari yang Iya, diceklek gitu ya, diceklek. diceklek gitu ya. Kemudian apakah ada komplikasi pemeriksaan VOCT ini bagi pasiennya? Kalau untuk komplikasi asal pasiennya biasanya nggak ada riwayat perdarahan sih sebenarnya minim sekali ya, Dok, ya. Kecuali memang pasiennya ada bawaan riwayat perdarahan Mmm, kayak hemofili heeh, atau, iya ITP itu bisa menjadi perdarahannya ngocor terus. iya, Cuma kalau ini sangat minim sekali terjadinya perdarahan, kecuali sakit ya. kecuali sakit, Iya sakit mah kecuali udah pasti. kecuali sakit ya, kadang-kadang nah, eee, kan jadi kalau nusuknya gitu ya Dokter Raja, itu di mana? Di tengah, di pinggir, di mana gitu? Apakah nanti ketika sesudah ditusuk boleh dipencet-pencet? Kalau sebaiknya sih agak ke pinggir ya, Dok, ya. Agak ke Agak ke pinggir, pinggir ya, tapi jangan iya, lupa biasanya sih sarannya kita membendung dulu ya. Membendung dulu ya. terus baru agak ke pinggir biar nggak kalau di tengah mungkin nanti terlalu banyak yang keluarnya. Oh, Dan biasanya sebaiknya kalau misalnya kita habis ini darah pertama keluar kita bersihkan dulu, dibuang dulu, dibuang dulu ya. baru kita Teteskan darah yang teteskan. tetes Iya, berikutnya. Jadi kalau dipijat-pijat kan kadang-kadang nggak keluar, ya itu kunaon, daripada diceklek lagi, kalau udah misalnya boleh. dipijit-pijit terlalu heboh, Dok, Iya? takutnya, eee, secara fisiologi tuh nanti si cairan ekstratisialnya jadi Oh, pengenceran, Dok. jadi mengencerkan, Nah, harusnya gula darah 100 jadi tinggal 70 iya, gitu ya? kan kalau misalnya kita pencet-pencet Heeh, terus jadi si ekstraselularnya jaringan interstisialnya mmm, bisa iya mengencerkan kan. iya iya, jadi tidak boleh dipijit-pijit ya, Tidak yang boleh. udah keluar yang tetes pertama dihapus, Dihapus, dan tetes berikutnya baru dilakukan iya. pemeriksaan ya, gitu. Eee, ya enak juga ya, jadi cepat gitu ya, apalagi kalau memang, eee
Karena ada orang juga yang takut diambil darah dari, Dari dari kepala. urat gitu kan, dari urat nadinya ada yang takut, ada juga ada keterbatasan untuk akses dan segala macam. Tetapi kalau untuk artinya untuk yang POCT ini bisa disediakan ya katakanlah, layanan primer ada puskesmas, ada klinik mandiri, praktek pribadi dan itu, bisa gitu ya. Bisa Jadi, dong. dalam tanda petik dan ketersediaannya bisa lebih meluas bahkan katakanlah, mohon maaf ini dokter, Raja kan di Subang tuh, Bandung Subang kan jauh juga kan. Kalau ada pasien misalnya di Subang jauh ke rumah sakit, lebih baik dia di POCT di katakanlah puskesmas yang Puskesmas terdekat terdekat, gitu, iya. gitu ya. Alhamdulillah ini jadi, sejawat sekalian ternyata kita sudah ada, pemeriksaan yang lebih memudahkan, hanya memang namanya juga pemeriksaan, ya perlu perlu, Interpretasi, interpretasi, perlu kehati-hatian, kehati-hatian, perlu persiapan yang persiapan yang baik, baik, iya. walaupun persiapannya tidak seribet kalau diperlukan di pemeriksaan laboratorium Iya, benar yang Dok. memerlukan keahlian khusus, yang memerlukan spesialis, patologi kliniknya, orang laboratorium, analisnya dan segala macam. Kalau ini jauh lebih mudah, tetapi edukasi kepada pasien itu harus, benar sehingga persiapannya, kemudian pemeriksaannya dan hasilnya dalam tanda petik lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan yang itu ya. Terima kasih banyak Dokter Raja ini luar biasa sekali. Mungkin ada pesan untuk sejawat-sejawat tenaga medis yang ada di layanan primer mengenai POCT ini? Ya, makasih Mungkin Dok. kita bisa drop in. Jadi, buat rekan-rekan di primer nih, yang penting ya kalau untuk pemeriksaan laboratorium apapun ya, terutama POCT itu faktor preanalitiknya ya. Jadi kita Pre-analitik itu maksudnya apa? yang sebelum pasien diambil darah Dok. Sebelum pemeriksaan Iya, diperiksa itu pre-analitik, preanalitik. iya. Jadi harus dipastikan dulu, harus diedukasi apa yang dia boleh lakukan sebelum, dilakukan POCT dan apa yang tidak boleh ya. Jadi jangan sampai pasien udah datang pagi-pagi nih dia mau cek gula darahnya kan di puskesmas, mau ngambil obat cek gula darah dulu, ternyata lupa pasiennya nggak diingetin. Kalau misalnya, sebelum periksa darah nggak boleh makan, ternyata pasien datang jam 6 pagi udah makan, Bubur ayam. bubur ayam kan. Kasihan pasiennya besok mesti diulang atau, diperiksa tinggi obatnya jadi dosisnya lebih tinggi ya, jadi itu memang harus sangat-sangat diperhatikan pesan saya. Iya, eee, je je kalau ada pre-analitik, tentu ada post Ada analitik. post Post analitik, analitiknya apa kalau untuk POCT? POCT mungkin untuk post analitiknya ya, pelaporan hasilnya Dok. Jadi setelah kita lakukan Mmm, pemeriksaan, bagaimana dari itu, melaporkan hasilnya ke dokter. iya dilaporkan dan juga karena dia POCT bedside, jadi di situ dokternya bisa lihat, pasiennya bisa Bisa lihat, lihat, tahu ini kenapa kamu ini, bisa langsung diberikan edukasi edukasi. ya. Terima kasih banyak Dokter Raja, alhamdulillah ini ya, Alhamdulillahirobbilalamin. kita bertambah ilmu, Iya, dan juga mudah-mudahan bisa dilakukan dan bisa bermanfaat buat semua. Sekali lagi Ikra Medical Podcast mengucapkan terima kasih banyak untuk wakaf ilmu dan wakaf waktunya. Semoga ini menjadi amal baik buat, Dokter Raja dan juga buat kita semua yang mendengarkan, acara ini. Sekali lagi mohon maaf kalau bila ada yang kurang berkenan, eee, Dokter Raja, saya Primal Sujana dan Ikra Medical Podcast mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.